Salam dalam kasih Kristus. Sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Di dalam setiap kondisi dan keadaan Engkau berfirman kepada kami. Juga termasuk pada hari ini, kami boleh diam di tempat di posisi kami, mempersembahkan hati dan pikiran kami untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memakai momen sekarang ini untuk kami boleh berinteraksi, berelasi dengan Engkau. Dan firman-Mu menyentuh hati kami, membuat kami semakin mengenal akan Engkau dan mengalami Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sekali lagi persembahkan diri kami untuk kami boleh fokus mendengarkan Engkau. Pimpinlah kami Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan, direnungkan dari Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Allah ialah Allah kekal, Tuhan adalah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah kita ada dalam situasi di mana hidup kita ini terasa jauh dari Tuhan? Pernahkah kita merasa jauh dari Tuhan? Pada waktu kita berasa jauh dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu relasi kita dengan Tuhan sedang ada dalam masalah. Dan ada semacam ketidaksesuaian, unmatch ya, antara pengetahuan dan pengenalan kita tentang pribadi Allah dengan situasi atau kenyataan hidup yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau kasih contoh supaya kita bisa lebih memahami apa yang dimaksudkan dengan unmatched itu. Ada satu pengenalan akan pengetahuan kita tentang Allah, bahwa Allah mengasihi kita. Tetapi ada sebuah kenyataan di mana kita merasa merana, kita merasa sakit keras mungkin, atau kita mengalami kerugian yang besar. Dan pada waktu itu pertolongan Allah tidak sampai pada kita. Kita merasa seperti Tuhan mengabaikan kita. Atau contoh yang lain Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam pengetahuan kita tentang Allah, kita tahu bahwa Allah murah hati dan penuh dengan belas kasihan. Tetapi ada satu kenyataan di dalam kehidupan kita bahwa kita merasa sangat kekurangan. Kita merasa jauh dari pemeliharaan Allah. Kita merasa seperti Allah tidak peduli lagi dengan kebutuhan kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin pada masa-masa pandemi seperti ini kita bisa merasakan atau kita juga pernah mengalami situasi seperti ini. Dan itu mempengaruhi pertumbuhan kerohanian kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, situasi seperti ini tentu membuat relasi kita dengan Allah semakin jauh, semakin jauh. Dan bahkan mungkin kita bisa jatuh dalam menuduh Allah.
Kita menuduh Allah tidak lagi mengasihi kita. Kita menuduh Allah tidak lagi mempedulikan hidup kita. Hal ini juga pernah dialami oleh bangsa Israel. Peristiwa seperti ini pernah terjadi ketika Israel pada waktu itu sedang ada dalam masa pembuangan di Babel. Bangsa Israel mengetahui, mereka mengenal Allah. Di satu sisi Allah yang mereka kenal adalah Allah yang penuh kuasa. Tetapi ada kenyataan, Yerusalem jatuh, tembok-temboknya hancur dan bait Allah dipakai untuk penyembahan berhala. Mereka tahu bahwa Tuhan penolong dan Tuhan pelindung bagi bangsa Israel. Tetapi ada satu kenyataan di mana Israel dibuang. Israel terpencar-pencar. Di satu sisi Israel tahu Tuhan mengasihi dan peduli kepada mereka. Tetapi ada kenyataan bahwa Israel tertindas oleh bangsa asing. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kondisi seperti itu Israel menuduh Allah. Apa yang dilakukan Israel? Mereka mengatakan, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Atau dalam terjemahan yang lain bisa juga dikatakan, jalan hidupku sudah tidak dihiraukan Allah atau tidak diperhatikan Allah lagi. Israel merasa seperti Allah tidak lagi peduli terhadap nasib mereka. Tidak peduli lagi terhadap keadaan mereka yang membutuhkan Tuhan pada waktu itu. Hakku tidak lagi dipedulikan Allahku. Mereka merasa Tuhan tidak adil dan tidak peduli lagi terhadap Israel. Mereka menuduh Allah. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah benar seperti itu? Allah tidak lagi mengasihi Israel, Allah tidak peduli kepada Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kondisi seperti itu, Yesaya, Nabi Allah, dipakai Tuhan untuk menggembalakan Israel. Yesaya dipakai Tuhan untuk melakukan spiritual direction kepada Israel. Apa yang dilakukan? Yesaya mengarahkan kembali mata rohani Israel untuk melihat kepada Allah. Tujuannya apa? Supaya Israel mengenang kembali, ya, memiliki sebuah personal knowledge dan experience of God. Mereka melihat kembali apa yang mereka sudah tahu dan pengalaman mereka bersama dengan Tuhan dipakai supaya untuk melakukan sebuah matching, ya. Israel ingin dibimbing dan digembalakan. Yesaya dalam hal ini melakukan mencocokkan kembali permasalahan yang unmatched itu, yaitu spiritual experience dan pengetahuan, pengenalan mereka akan Allah dan juga pengalaman mereka akan realitas kekinian yang Israel alami, dan Tuhan pakai itu untuk menggembalakan Israel kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kira pertanyaan ini juga ada ditujukan kepada kita saat ini. Pertanyaannya, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Seolah-olah itu pertanyaan ditujukan kepada kita. Kamu tahu enggak sih? Kamu pernah dengar enggak sih? Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kekal. Allah kita adalah Allah yang memberikan kekuatan, memberikan semangat kepada kita pada saat kita sedang mengalami situasi yang sulit, situasi yang jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan adalah Tuhan yang kekal yang menciptakan alam semesta. Dia menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Allah yang seperti ini adalah Allah yang tidak mungkin merasa lelah dan tidak mungkin merasa lesu. Dan dia sesungguhnya mengetahui, mengerti segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Dan Allah seperti inilah yang penuh dengan kuasa, yang kekal ini. Allah inilah yang akan memberikan kepada kita kekuatan ketika kita sedang kelelahan. Dialah Allah yang akan memberikan kita semangat ketika kita merasakan putus asa dan tidak punya pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Nabi Yesaya menggunakan imagery. Satu penggambaran yang untuk membandingkan
ada dua situasi di mana anak-anak muda yang kita tahu ya, anak muda itu energik ya, kuat. Tetapi anak-anak muda ini menjadi lelah dan lesu. Mereka bahkan menjadi tersandung. Kita tahu di dalam kitab Amsal, anak-anak muda seringkali digambarkan sebagai pribadi-pribadi yang tidak punya pengalaman. Oleh sebab itu mereka tersandung. Nah, gambaran ini dibandingkan dengan burung rajawali yang kuat, ya, yang kuat dengan kepak sayapnya bisa terbang tinggi bahkan mengatasi badai. Bapak Ibu Saudara sekalian, dua gambaran ini diberikan untuk menggambarkan seorang pribadi yang menanti-nantikan Tuhan. Yesaya ingin Israel menanti-nantikan Tuhan. Tuhan melalui firman Tuhan hari ini menginginkan kita semua menanti-nantikan Tuhan. Nah, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan memiliki kekuatan untuk berlari mengatasi kelesuan dan berjalan mengatasi kelelahan di dalam badai hidup, pencobaan, penderitaan, kesulitan yang kita alami semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam suatu waktu saya mendampingi seorang leader dari Pasutri untuk menginjili seorang jiwa baru. Pada waktu itu ya, jiwa baru itu ya, teman baru itu dia memiliki banyak sekali pertanyaan. Banyak sekali pertanyaan yang ditujukan untuk ya, tentang cerita dan kisah-kisah dalam Alkitab, peristiwa-peristiwa dalam Alkitab. Di sepanjang perjalanan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengamati percakapan di dalam penginjilan itu, dan sampai satu titik saya melihat memang ya, ada upaya dari leader ini untuk mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu supaya meyakinkan teman baru kita ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di satu titik saya kemudian bertanya kepada teman baru ini, apa yang lebih dulu dibutuhkan? Iman atau fakta? Kelihatannya Bapak sudah banyak sekali tahu tentang cerita-cerita di dalam Alkitab dan peristiwa-peristiwa itu. Tapi apa yang Bapak butuhkan? Iman atau fakta? Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi seorang yang tidak memiliki iman, dalam pikirannya selalu mempertanyakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi bagi seorang yang memiliki iman, dia bisa bertanya, tetapi pertanyaannya itu adalah untuk menyelami kebenaran firman Tuhan yang dia belum bisa mengerti. Tetapi dia mau percaya. Nah, ini yang membedakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan itu juga sekarang muncul untuk kita semua, Bapak Ibu. Untuk kita bisa merasakan kedekatan relasi kita dengan Tuhan, untuk kita bisa meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang kekal, yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Bagaimana caranya kita menanti-nantikan Tuhan? Pada waktu kita menanti-nantikan Tuhan, apa yang kita butuhkan? Iman atau fakta? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membutuhkan iman. Ketika kita memiliki iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menemukan banyak sekali fakta-fakta di dalam pengalaman kita mengikuti Yesus. Kita mendapatkan konfirmasi sehingga iman kita semakin dikuatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, iman kita kepada Tuhan Yesus sudah dinyatakan dengan karyanya di atas kayu salib. Yesus sudah memberikan segala-galanya buat kita. Dia mati di atas kayu salib untuk menanggung semua hukuman atas dosa kita. Dia memberikan segala-galanya. Apalagi yang kita butuhkan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Apalagi yang kita butuhkan? Fakta ini
adalah sebuah konfirmasi bagi kita semua untuk menjalani segala kesulitan dan pencobaan yang kita hadapi di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal. Dia Allah yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Saya ingin mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah yang kekal ini. Sehingga dengan penuh iman dan keyakinan, kita bisa mengimani, kita menanti-nantikan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, situasi ke depan kita belum jelas, kondisi kita belum jelas. Di depan mungkin kita masih bisa menghadapi kesulitan, kita nggak tahu seberat apa. Mungkin kita masih bisa mengalami penderitaan. Tetapi ketika hati kita menanti-nantikan Tuhan, Allah yang kekal itu, kita akan selalu mendapatkan kekuatan dan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Maukah Bapak Ibu Saudara sekalian kita sama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah yang kekal itu. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Firman-Mu menggembalakan kami, mengarahkan hati dan pikiran kami, membawa kami mendekat kepada Engkau. Semakin keteguh keyakinan kami, semakin kami beriman ketika kami menanti-nantikan Allah yang kekal itu, kami tidak pernah dikecewakan. Kami melihat betapa setianya Engkau melalui zaman demi zaman, menolong berbagai banyak orang di dalam kesulitan yang mereka hadapi. Allah yang sama juga akan menolong kami mengatasi badai pencobaan hidup ini. Situasi ke depan mungkin masih belum menentu dan kami akan menghadapi kesulitan dan penderitaan. Tetapi dengan penuh keyakinan, dengan iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Seorang pribadi Tuhan yang sudah memberikan segala-galanya buat kami. Kepada pribadi ini kami mau berharap Engkau Tuhan menolong kami mengatasi semua pencobaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ketika kami sungguh-sungguh mengenal Engkau, kami mendapatkan pengharapan dan kekuatan di dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.